semuanya, salam keajaiban. Dan pastinya keajaiban kehidupan yang sesungguhnya tentang kebaikan semoga terjadi pada kalian semua. Oke. Kemarin kita habis berbicara tentang bagaimana mempertahankan satu karakter. Nah, kali ini kebetulan nih ada satu pertanyaan dari generasi saya di Surabaya. Gangga. Pertanyaannya yang minta dijawab adalah, walaupun bikin ide gila, tapi kalau marketnya overwhelm, gimana Pak? Dan untuk pendatang baru akan lebih susah naiknya dibandingkan yang sudah punya nama. Menarik banget. Sebelum bercerita yang lain, tentunya hal semacam ini juga menjadi satu tantangan, satu pemikiran bagi para magician generasi penerus, ya kan? Itu memang satu persoalan. Oke. Saya akan berusaha jawab. Semoga akan memuaskan dan menambah inspirasi. Nah, pertama adalah yang harus dilakukan, satu, jangan pernah berpikir ada magician atau pesulap yang telah punya nama. Jangan pernah berpikir. Tapi berpikirlah bahwa diriku, kalian tentunya, itu yang punya nama, nomor satu itu. Kenapa? Hal ini sangat diperlukan karena untuk kepercayaan diri. Ya, untuk kepercayaan diri sangat-sangat diperlukan, garis merah. Nah, ide gila kalah market. Sebetulnya tidak juga. Karena gini, jangan pikirkan yang punya nama dulu, ide gila. Ketika ide gila itu tepat sasaran ya, pastilah diterima. Namun tentunya kompensasinya akan berbeda dengan yang sudah punya nama. Nah, yang terpenting adalah selalu berkarya, selalu mempunyai ide gila itu dulu lah. Nggak peduli yang lain. Mau dilihat, mau kagak, mau dipentaskan, ataupun untuk, misalkan untuk YouTube, atau kalian rekod sendiri, luangkanlah, pastilah ada yang nonton. Pasti itu. Jadi jangan nyerah dulu karena ada pesulap yang punya nama. Untuk pendatang baru yang susah naiknya, ini naik apa dulu nih, ya kan? Naik apa dulu? Naik ordernya, naik nama, peringkat, dalam arti prestasi, atau naik kualitas permainannya. Sebab gini,
Tentunya keberhasilan itu bermacam-macam ya. Keberhasilan dalam arti anggap popularitas. Keberhasilan dalam arti popularitas itu lewat berbagai macam jalan. Berbagai macam jalan. Pertama adalah laki. Keberuntungan. Jadi apapun itu kalau namanya beruntung, ya beruntung, ya kan? Tahulah, gak usah dijelaskan. Kedua, kesuksesan popularitas itu didapat karena kesempatan yang ada. Ini bisa masuk keberuntungan, kesempatan ada bisa masuk keberuntungan. Namun kesempatan ada ini bisa karena relationship, persahabatan, perkenalan, ya kan? Ya istilahnya kita ada jaringan yang memberi kita kesempatan. Makanya untuk saat ini yang terpenting itu adalah dikala untuk pemula, bukalah jaringan seluas-luasnya sehingga pastilah suatu saat mungkin akan ada kesempatan yang tiba-tiba nggak tahu dari mana. Itu keajaiban itu pasti. Dan melihat yang sudah ada itu juga lewat seperti itu. Kemudian lagi selain satu tadi laki ya, entah dari mana, kemudian relationship. Ketiga kompetisi. Nah ini kompetisi lewat berbagai ajang lomba. Dalam kompetisi ini tentunya akan ada juara, ya kan? Nah, kompetisi ini kompetisi apa? Kompetisi besar atau kompetisi banyak macam kompetisi kalau di Indonesia ini. Misalkan ya sekecil-kecilnya kompetisi di tingkat mall atau di perwilayah, tapi kompetisi yang sifatnya nasional itu tentunya perlu dikejar. Jangan puas hanya dengan level kompetisi lokal. Kemudian ada lagi dengan satu ketekunan, ya seperti halnya gini. Seorang yang nggak tahu, apalagi sekarang lebih enak. Karena kita punya bermacam-macam media. Jelas Facebook, ya kan, Instagram, Twitter, apalagi sekarang YouTube. Jika tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, maka tidak akan jadi apa-apa. Benar, tidak akan. Manfaatkanlah. Bagi para pemula sangat-sangat harus memanfaatkan media ini. Kenapa? Jangan memikirkan, wah yang nonton nggak ada, yang like nggak ada, yang komen nggak ada. Jangan pikirkan itu, tapi berkarya. Karena satu saat tiba-tiba, pasti akan ada orang melihat. Misalnya, maaf nih, saya pribadi, ketika buka YouTube ini, anak baru, terus, oh ini mainnya gini, bagus juga, dalam hati bagus juga. Namun tentunya, ya saya saya pencari bakat, tapi untuk mencari harus ada kriteria, ya.
Contoh, kalau ada anak bermain dengan ini, saya senang. Tamatin. Siapapun yang ada di YouTube, apalagi kalau misalnya nge-tag ke saya akan dengan suka memberikan komentar ataupun apa. Itu beberapa. Nah, kemudian selain itu, selain ketekunan, ada satu lagi. Mengejar popularitas dengan kapital. Jadi kita ada yang memaksakan diri memompa itu, wes mau habis berapa, yang penting aku nanti ngetop. Terkadang itu salah, itu menjebak. Menjebaknya apa? Biasanya orang yang punya duit, itu tentunya dia sudah merasa menjadi seseorang ketika ada timnya atau anak buahnya memberi masukan atau apa, kowe ngerti apa? Itu salah. Gini. Kelama di Indonesia, kritikus tentang sulap itu belum ada. Sedangkan pernah tak sampaikan bahwa sulap itu adalah teater plus. Mungkin kalau mau ngomong buruk-burukan, saya bisa melihat kelemahannya, bagusnya, kelebihannya. Wah, paling menariknya di mana? Itu saya bisa. Kenapa? Ya sudah nggak usah tak sampaikan lah. Intinya karena saya mempunyai pengetahuan tentang itu. Nah, karena kritikus sulap itu tidak ada, kalian boleh boleh memikirkan atau membayangkan pada diri sendiri. Kalian rela dikritik oleh siapa? Ya kan? Kalian rela dikritik oleh siapa? Saya yakin kalau saya di sini mengkritik seseorang, ya bisa, nggak ada masalah. Cuman apa dulu gitu loh. Saya bukan kritikus, tapi saya akan bisa mengkritik. Kelebihannya di mana, kekurangannya di mana. Seperti itu. Nah, di sini pesulap tidak ada kritikus pesulap. Dan pesulap itu sendiri terkadang tidak mau dikritik begitu saja. Milih-milih kalau mau meminta kritikan. Milih-milih. Siapa dulu yang ngomong. Kalau si ngomong tai kucing. Dia ngerti apa, bisa main apa, itu salah. Ingat ya. Jika ini merupakan pertunjukan panggung. Panggung itu ada elemen tersendiri. Ya. Kemudian dipersembahkan pada penonton. Ya kan? Kemudian pemainnya. Ini ada ilmunya loh, ya. Bukan seperti beberapa waktu lalu saya ngomong, bukan, jangan cuman main tok, rasakan. Ya. Rasakan. Itu. Nah, kembali lagi. Kemudian agar ini balik ke pertanyaan tadi ya. Balik ke pertanyaan tadi tentang susah naiknya ya. Dibandingkan dengan yang sudah punya nama, maka pesulap saya harapkan harus punya tim
tim manajemen. Tim manajemen. Kenapa? Ya, itu sangat diperlukan. Syukur-syukur tim manajemen yang terstruktur. Ada manajemen yang khusus tentang market atau keuangan. Kemudian bidang kreatif, ya. Kemudian bidang artistik, ya kan. Kemudian bidang sinematografi, ya kan, dokumentasi, banyak. Saya berani ngomong, di Indonesia pelopor tim dari magician itu dari perjalanan sejarah kemarin itu baru Deddy Corbuzier, ya. Baru dia, kemudian menyusul yang lain, di mana di situ saya juga ada dan saya mengajarkan. Penting. Benar, manajemen penting lah. Di mana pemain, magician sendiri bisa berdiskusi. Karena ketika tampil di panggung itu kita nggak akan luput dari ya baik kamera, baik mata, sudut pandang dan sebagainya. Seperti itu. Jadi sekali lagi, tentang pasar jangan pernah khawatir, ya. Memang sih begitu dibandingin dua gitu ya, janganlah, ada porsinya. Ada porsinya, ini nilainya 5, ini 10, ini nilainya 70, ini itu wajar. Nanti akan naik step by step. Gitu. Jawaban sederhana, ya. Jawaban sederhana, semoga jawaban ini bisa memberi bekal. Jika kurang puas, ingat komen atau tanya. Mau lewat email, mau lewat apa, minta dijawab lewat dialog ini, tidak ada masalah. Ya. Kurang puas, tetap tanya. Saya kembali lagi, saya akan jawab tentang suatu kreativitas, tentang membangkitkan, tentang menumbuhkan, tentang mencapai puncak, ya, mencapai puncak, gitu. Dan di Indonesia, saya yakin khusus dalam magician yang memacu ini di luar orang magician sendiri, karena dari dulu saya sudah bilang, saya adalah orang di belakang layar. Dan saya adalah orang di belakang layar, magician yang mahal. Gitu, yang mahal. Karena saya punya pengetahuan tentang banyak hal di panggung ini. Oke, jangan lupa. Please subscribe, ya, like, komen, agar tentunya saya juga hal itu akan membangkitkan spirit saya untuk berbagi pengetahuan, berbagi ilmu. Saya yakin tak ada yang tak mungkin. Keajaiban itu pasti ada. Salam keajaiban.